Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu yang penting Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan pengangkatan honor menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, di mana informasi ini dimuat oleh ayobandung.com dan judul tenaga honorer dengan dua kategori ini paling beruntung bakal diangkat P3K 2024 secara otomatis. Nah, kalau diangkat secara otomatis Bapak Ibu berarti diangkat tanpa tes ya. Itu analisanya pengangkatan secara otomatis ya, tanpa tes. Nah, supaya lebih jelas, mari Bapak Ibu ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi terbaru dari channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com memuat informasi terbaru terkait dengan harapan honorer. Tenaga honorer mendapat kabar bahagia menjelang pengangkatan P3K 2024. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu ya, kabar bahagia menjelang pengangkatan P3K 2024? Sementara pengangkatan P3K juga itu adalah sudah kabar baik atau kabar gembira untuk honorer. Apakah ada kabar baik selain daripada pengangkatan? Supaya lebih jelas Bapak Ibu ikuti terus informasinya. Hal itu karena terdapat tenaga honorer yang paling beruntung lantaran diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K 2024 secara otomatis. Nah, tentunya pengangkatan otomatis Bapak Ibu, yang namanya otomatis artinya tanpa tes ya. Berarti kemungkinan ini dua jenis honorer ini adalah honorer yang memang benar-benar sangat beruntung kalau memang otomatis atau tanpa tes diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Apakah memang benar demikian? Nah, terdapat dua kategori tenaga honorer yang otomatis diangkat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja alias P3K 2024 berdasarkan bocoran dari Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Bocoran kategori honorer itu diketahui ketika Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menyampaikan pemaparannya dalam persiapan pelaksanaan seleksi P3K 2024. Nah, pada paparan yang disampaikan oleh Kemenpan RB tersebut Bapak Ibu, disinyalir bahwa kedua honorer ini benar-benar diangkat secara otomatis jadi ASN P3K. Nah, tentunya kalau dia adalah honor kategori 2 atau mungkin honorer non kategori 2 yang memang sudah lama mengabdi, tentu itu adalah suatu hal yang wajar. Karena honorer terlama mengabdi adalah para honorer kategori 2 dan honorer non ASN atau non kategori 2 yang mungkin belum terdata tetapi sudah puluhan bahkan belasan tahun mengabdi di negeri ini. Suatu hal yang wajar kalau diberi apresiasi, diberi penghargaan berupa pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Nah, di sini diperjelas bahwa dalam pemaparannya atau dalam paparannya Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa seleksi P3K 2024 diperuntukkan bagi tenaga honorer. Ya. Ini hanya untuk honorer. Tentunya kalau hanya untuk honorer Bapak Ibu, berarti fresh graduate tidak bisa masuk untuk P3K.
Karena jalur fresh graduate juga adalah untuk diangkat menjadi ASN CPNS. Ya, seleksinya yaitu jalur seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Arah kebijakan pengadaan CASN 2024 antara lain berfokus pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Ya, berfokus pada pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan. Dan memang dari awal ini Bapak Ibu ya, semuanya diutamakan pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah berupaya seoptimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah akan menata tenaga honorer menjadi P3K sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, khususnya jabatan fungsional guru. Dalam pengadaan CASN 2024 akan dibuka dua jenis seleksi, yaitu CPNS atau calon pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu seleksi yang dibuka pada tahun 2024 tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi seleksi CPNS diperuntukkan bagi lulusan baru, sedangkan P3K dikhususkan bagi tenaga honorer. Jadi jelang pembukaan CASN 2024, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan bocoran dua kategori tenaga honorer yang memang otomatis dan berstatus P3K di tahun 2024 tahun ini. Tenaga honorer yang beruntung tersebut adalah mereka yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi itu juga syaratnya Bapak Ibu ya. Sekalipun statusnya mungkin honor kategori 2 atau K2, tetapi jika belum masuk dalam database BKN, itu masih tanda-tanda besar. Karena sahnya ketika dilakukan verifikasi validasi data oleh BKN, tentunya itulah nantinya yang akan diresmikan untuk diangkat menjadi ASN. Selain itu, golongan kedua yang beruntung adalah tenaga honor kategori 2 atau THK2 yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun berturut-turut dan telah berusia di atas 55 tahun. Logikanya ini Bapak Ibu, kalau sudah 55 tahun, itu sudah menuju usia pensiun. Kalau guru berarti mulai dari 56 tahun ke batas usia pensiun 60 berarti tinggal 5 tahun atau 4 tahun lagi mengabdi ketika diangkat menjadi ASN P3K. Jadi bagi Bapak Ibu yang tercover dalam dua kategori tenaga honorer tersebut, dipastikan akan lolos seleksi P3K 2024. Apalagi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya sudah menyampaikan bahwa tes hanya bersifat formalitas bagi tenaga honorer. Nah, sebenarnya itu pun Bapak Ibu bukan tes ya, tetapi hanya sekedar registrasi, memastikan bahwa honorer itu ada atau tidak. Tes tersebut berfungsi sebagai pendataan ulang tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Di sisi lain, terdapat sejumlah 1,8 juta tenaga honorer yang harus diangkat menjadi P3K tahun 2024. Namun jumlah formasi P3K yang tersedia hanya sekitar 1,1 juta saja. Lalu yang lebihnya mau kemana? Itulah yang menjadi beban atau tugas pemerintah. Akibatnya sekitar 800.000 tenaga honorer berisiko tidak mendapat formasi P3K pada tahun 2024 tahun ini. Bagi Bapak Ibu nantinya yang tercover dalam 800.000 orang, mohon bersabar. Ingat bahwa ada solusi dari Menpan RB, yaitu diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Artinya, itu adalah satu jaminan wujud nyata yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa 100% honorer diangkat menjadi ASN P3K dengan dua versi, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.